lihat ya, kita coba perhatikan di pasar. 2 tahun terakhir ini banyak sekali tablet yang keluar, terutama Huawei itu sangat agresif ya di pasar. Ada namanya tren ya. Tren sekarang teknologi ini menjadi harganya terjangkau dan cocok untuk kita yang namanya knowledge worker. Tablet dengan harga tidak sampai 3 juta itu sebenarnya untuk keperluan office itu sudah saya memang teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Insight Web Academy YouTube channel kita dengan Hura. Pertama-tama ya, terima kasih banyak, thank you untuk segala komennya di video kita yang terakhir, yang kita mencoba membandingkan atau sharing pengalaman kita memakai tablet-tablet ya. Yang saya suka, kita ada sekitar 180 lebih ya komen, luar biasa, makasih sekali lagi. Yang saya suka juga dengan komen-komen itu banyak teman-teman yang sharing use case-nya ya, bagaimana memakai tablet untuk productivity maupun untuk knowledge management ya. Itu kan dua tema kita ya di dalamnya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, saya coba menjawab, tapi mungkin tidak semuanya juga bisa kita jawab. Yang saya dapat tangkap itu kan pada dasarnya pertanyaannya ya, ini adalah notebook mau diganti dengan tablet, itu cocok atau enggak? Semuanya kalau saya dapat mengambil kesimpulan itu tergantung daripada use case-nya ya. Ada use case tertentu kayaknya memang pekerjaan kita itu enggak mungkin bisa dikerjakan di tablet ya. Misalnya yang saya dapat tangkap adalah kalau kerjaannya kita itu banyak untuk bermain dengan codingnya. Pekerjaannya kita itu memang memakai apps atau software tertentu yang memang mau enggak mau harus ada di komputer ya. Di dalamnya. Tapi cukup banyak pekerjaan yang sekarang itu bisa diselesaikan dengan tablet. Bahkan penekanan saya sudah bisa dikerjakan dengan tablet yang harganya itu tidak mahal-mahal banget. Hai Insight Leaders, namaku Putri Dianasari. Di Insight Web Academy, roleku sebagai Business Development. Jadi aku mau bagi pengalaman sedikit nih. Selama beberapa bulan terakhir, aku mencoba untuk meningkatkan produktivitasku menggunakan tablet. Nah, di sini aku menggunakan 2 tablet dari Xiaomi. Yang pertama dari Redmi Pad SE dan yang kedua aku mencoba dari Xiaomi Pad 6. Untuk kedua tablet ini sama-sama mudah dalam pengunduhan juga pengoperasian karena berbasiskan dengan Android. Pertama dari Redmi Pad SE ini memang cocok untuk jadi pilihan terbaik bagi para budget conscious ya, termasuk aku. Karena dengan tablet yang murah ini kita sudah bisa merasakan gimana produktivitas untuk mengetik, untuk membaca, kemudian untuk menonton film, podcast, dan juga untuk notes taking ya teman-teman. Namun untuk si tablet Redmi Pad SE ini memang tidak secepat tablet flagship yang lainnya ya, karena dia harganya itu memang terjangkau tapi memang bagus untuk produktivitas bagi para pemula yang mau menjajal teknologi khususnya menggunakan tablet dibanding menggunakan smartphone. Kita bicara tentang tablet yang harga 3 jutaan, itu kadang-kadang udah cukup, tidak harus sampai ke harga 5 juta, apalagi model kayak iPad yang harganya sekitar 20-an ya. Jadi yang kurang lebih saya akan ambil sebagai kesimpulannya. Walaupun kebetulan karena pekerjaannya kita tidak terlalu bisa memberikan komentar tentang coding dan juga yang terlalu kenceng dengan IT related ya. Kita bicara tentang knowledge worker deh, mereka-mereka yang rata-rata kerja kantoran deh. Yang mana ide awal kita atau ide awal daripada saya yang berpikiran, oke, sekarang di kantor kita itu rata-rata kita memakai tablet. Kemudian tablet dikombinasikan dengan PC, menggantikan laptop. Jadi laptop bukan digantikan dengan tablet ya, tapi laptop digantikan dengan tablet plus PC. Dengan keuntungan sekarang untuk office working pun kita sekarang jadi mempunyai dua monitor ya, karena kan ada PC kemudian ada tablet. Dan dengan adanya tablet kita masih tetap boleh dibilang fleksibel, karena di tablet ini rata-rata kerjaan juga bisa dikerjakan di rumah atau bisa dikerjakan dimanapun. Ada use case buat saya yang juga menarik, yang teman-teman cerita kurang lebih tablet ini dipakai kayak semacam knowledge library ya.
Itu yang juga saya kerjakan. Tablet, ini ada satu tablet yang memang saya pakai sebagai knowledge library. Di kesempatan video ini saya mau coba mengulas satu pertanyaan dari Pak Paulus Tanto. Halo Pak, salam ya Pak ya. Yang menanyakan mengenai Google Service dalam konteksnya kita memakai tabletnya Huawei. Kita ada dua tablet Huawei MatePad SE dan Huawei MatePad 11.5S yang paling baru, yang 2024. Di kantor kita sendiri, kita utamanya dasar kerjanya adalah memakai Google Workspace. Jadi kita komunikasi internal kita memakai Google Chat, koordinasi internal kita memakai Google Calendar, kemudian kita juga cukup intensif sekarang ini memakai Google Meet, Google Keep juga, yang dibilang Google Sheet, Google Doc, dan Google Slide kita nggak pakai, kita memakai Canva. So far sih dengan kedua Huawei ini masalahnya nggak banyak ya. Saya udah sempat share, kadang-kadang agak ada delay, tapi di awal delay, setelah itu sih nggak terasa ada bedanya di dalam. Zoom juga ada pernah crash, tapi secara umum juga bisa dipakai. Hanya waktu itu kita memakai Huawei MatePad SE, itu Zoom backgroundnya nggak bisa. Halo Insan Leader, perkenalkan nama aku Akta Syarika Hasanuddin. Di Insight Web Academy aku berperan sebagai Product Analyst. Aku mau cerita nih, udah 3 bulan aku menggunakan tablet dari Huawei. Ada 2 jenis tablet yang aku pakai. Yang pertama ada Huawei MatePad SE, dan kedua ada Huawei MatePad 11.5. Seperti yang Pak Hora bilang ya, di kantor kita banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis Google Workspace. Nah, ketika kita pakai Google tapi tabletku adalah Huawei, kira-kira ada kendala tidak ya? Nah, menurutku tidak ada kendala sama sekali teman-teman. Tapi tentu ketika kita ingin mendapatkan aplikasi berbasis Google di HarmonyOS-nya Huawei itu akan sedikit sulit teman-teman. Jadi ya sulit di awal, tapi selanjutnya tidak ada kendala kok. Kemudian ada pertanyaan kedua nih, pertanyaan lanjutan dari Pak Paulus ya, yang menanyakan kalau seandainya kita membandingkan antara Huawei, kemudian Xiaomi Pad 6s Pro, kemudian ditambah lagi dengan iPad ya di dalamnya. Mungkin di sini catatannya kita nggak punya Xiaomi Pad 6s Pro karena kita waktu itu kan batasannya adalah kita mau ngelihat itu yang value-nya ya. Pengalaman kita adalah kalau kita bandingkan ya Xiaomi Pad 6 dengan Huawei MatePad 11.5S, kemudian kita nggak punya iPad Air M2, tapi kita punya iPad Pro M2. Kira-kira pembandingannya gimana? Buat saya sih tergantung use case-nya. Kalau di use case-nya kita dengan intensif memakai Google Workspace. Kemudian kita memakainya yang kita bilang cara kerja gawe ya, knowledge worker. Kita bicara tentang knowledge management. Kita bicara tentang productivity. Kalau knowledge management maksudnya apa? Note taking. Knowledge management maksudnya apa? Kita pakai Notion. Knowledge management kita juga banyak belajar secara online dengan YouTube, kemudian dengan Udemy. Kita punya program talent LMS, jadi nonton video, kemudian baca banyak artikel, melakukan Google search. Tiga-tiganya kita nggak terlalu melihat ada suatu perbedaan ya. Kemudian yang kita juga cukup intensif, kita pakai kalender, Google Calendar, kita memakai Asana untuk project management, untuk koordinasi di dalamnya. Kita banyak dengan intensif memakai notes taking dengan Apple Notes, kemudian kita coba dengan Huawei Notes. Itu juga tidak terlalu ada masalah. Tentunya dengan tablet kita bisa traveling dengan enak, itu juga nggak ada masalah, tiga-tiganya nggak terlihat bedanya. Begitu tentang ini ya, Zoom, Google Meet, kemudian M-Things, itu mulai sih. Mulai nanti tim saya akan menunjukkan kualitas daripada kamera misalnya. Kalau untuk penggunaan video conference seperti Zoom, Google Meet, dan juga MS Teams, videonya bisa beroperasi dengan baik kok. Hanya saja ketika kita menggunakan Huawei MatePad SE, kita tidak bisa menggunakan background virtual di aplikasi Zoom. Sedangkan jika kita menggunakan Huawei MatePad 11.5, kita bisa kok menggunakan virtual background. Nah, keduanya ini punya resolusi kamera yang berbeda ya. Tentu Huawei MatePad 11.5 memiliki resolusi kamera yang lebih mumpuni dibanding Huawei MatePad SE. Nah, kalau dibandingin dengan Xiaomi,
Kayaknya kalah jauh deh kameranya. Selanjutnya, kalau untuk penggunaan video conference, kedua tablet ini sangat didukung ya, karena mudah untuk menggunakan Zoom, kemudian MS Teams, dan juga Google Meet. Tapi untuk Redmi Pad SE ini memang dia tidak bisa menggunakan virtual background, beda dengan Xiaomi Pad 6. Masing-masing ini memiliki spek yang berbeda. Untuk Redmi Pad SE ini resolusinya memang sedikit lebih rendah karena untuk kamera perekamannya itu sekitar 1080 pixel. Tapi untuk Xiaomi Pad 6 ini mampu merekam hingga 4K. Xiaomi dibandingkan dengan Huawei itu kurang lebih perbandingannya seperti apa? Secara umum saya bisa bilang bahwa Xiaomi lebih bagus. Kita tidak membandingkan dengan iPad, sementara kita bandingkan dua ini aja. Nanti pertanyaannya, sebenarnya kalau kita mau beli yang mana gitu? Misalnya itu pertanyaan yang paling penting ya, yang mau dibeli yang mana? Buat saya yang menarik gini, kita satu perusahaan dengan 25 karyawan, waktu itu saya lagi mikir bagaimana memakai pindah ke arah tablet. Yang saya kerjakan atau saya coba dengan diri saya sendiri, memakai versi yang murah meriahnya, 2-3 juta. Awalnya saya coba dengan Samsung A9, setelah itu saya coba dengan Samsung A9 Plus, habis itu Redmi Pad SE, Huawei MatePad SE. Saya nggak terlalu melihat bedanya ya. Semuanya apa yang kita perlukan untuk kerjaan kantoran itu bisa dikerjakan dengan lancar-lancar aja sih. Setelah itu saya nyoba, pertimbangannya kan gini, apakah kita perlu naik level nih dengan yang harga 5-6 juta. Kita coba dengan Xiaomi Pad 6, kita coba dengan Huawei MatePad 11.5S, di dua-duanya. Sebenarnya sewaktu saya pakai yang harga 2-3 juta, itu enggak terasa 2-3 juta ini ada suatu masalah. Cuman memang ya, begitu kita pakai yang harga 5-6 jutaan, memang terasa yang 5-6 juta lebih bagus sih. Ada bedanya ya. Pertanyaannya cuman kita butuh enggak untuk pekerjaannya kita. Secara umum, kalau kita mau bilang tentang budget conscious value, Huawei tentunya punya kelebihan untuk harga yang sama. Dia itu kan udah include dengan keyboard dan stylus ya. Dan tentunya kalau kita dalam pekerjaan membutuhkan dua-duanya, itu angka yang cukup signifikan. Kita ngomong tentang angka 1,5 juta, itu lumayan lah di dalamnya. Kalau kita tidak membutuhkan dua-duanya atau hanya membutuhkan salah satu, kerjaannya kita banyak bermain dengan segala macam yang berhubungan dengan Google lah, atau Android, ya saya akan bilang Xiaomi dalam case-nya kita ini sedikit lebih comfortable ya daripada Huawei ya. Walaupun pengalaman saya memakai Huawei Note dan GoPin itu luar biasa, tapi Xiaomi semuanya enak-enak saja sih, terutama kalau berhubungan dengan Android. Kalau dengan iPad nggak bisa langsung perbandingan ya, karena harganya kan jauh. Ya ini kan kita bicara 8 juta, kemudian 5 juta. iPad M2R itu kan juga di Indonesia harga 15 ya. Berarti udah agak beda sih. Saya pribadi memang memakai iPad sebagai daily driver. Kemudian yang kedua, ini yang saya ganti-gantiin untuk coba-coba. Tentunya dalam beberapa hal, kalau menurut saya ya iPad masih lebih enak ya. Kemudian iPad juga dengan kantor kita memakai juga Apple ecosystem, itu yang membuat beberapa hal mau tidak mau akan stay di iPad. Nanti lebih lanjut dari tim akan sedikit cerita pengalaman mereka sejauh ini memakai tablet plus PC dalam mengerjakan kerjaan mereka sehari-hari. Nah, kalau kita bandingkan penggunaan dari Huawei MatePad 11.5 ini dengan Huawei MatePad SE, yang terasa perbedaannya adalah pertama adalah kecepatannya. Kecepatan itu berbeda ya dari Huawei MatePad 11.5 ini dengan Huawei MatePad SE. Lalu yang kedua dari tampilan layarnya. Tampilan layar yang ditawarkan oleh Huawei MatePad 11.5 sudah sangat bagus karena dilengkapi dengan panel OLED dan juga memiliki resolusi yang tinggi. Sehingga ketika kita menonton video, membaca artikel dan juga melihat desain grafis itu akan terlihat sangat jelas dibandingkan dengan Huawei MatePad SE. Oke, kita lanjut ke kakaknya nih, Xiaomi Pad 6. Untuk aku sebagai marketing yang kebutuhannya itu ada menulis, kemudian juga membaca, mencari benchmark, ada meeting dan lain sebagainya, tablet ini tuh sudah cukup powerful ya. Bahkan sangat powerful untuk aku karena dilengkapi dengan Snapdragon 870 dan RAM juga yang 8GB. Istilah semua tuh udah nggak ada lagi, apalagi harus multitasking yang cukup tinggi. Jujur sih, ketika aku
switch dari Redmi Pad SE ke Xiaomi Pad 6 ini kerasa banget sih emang bedanya. Misalnya ketika aku lagi ada virtual meeting, kemudian juga disambi dengan mencatat, itu tuh sama sekali nggak ada nge-lag ya, apalagi nge-stuck gitu. Karena refresh rate-nya itu ada dari 144 Hz yang memungkinkan kita bisa scrolling dengan gerakan yang terasa lebih halus. Yuk comment, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.